Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Tidak lama lagi di berbagai daerah, di berbagai kota akan ada pesta demokrasi yang itu untuk memilih kepala daerah, baik itu di tingkat gubernur maupun di tingkat kota dan kabupaten. Termasuk salah satunya di Kota Malang atau Malang Raya secara umum. Nah, saya ingin mengupas tentang bagaimana sih dinamika atau fenomena perpolitikan di daerah khususnya, terutama terkait dengan persiapan atau pencalonan kepala daerah atau dinamika hukum dan politiknya seperti apa. Karena itu ada dua narasumber saya yang ini masih muda, punya idealisme yang tinggi, dan dia adalah tokoh-tokoh pemuda di Kota Malang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rolis Sembiring. Ini adalah Ketua GMNI Malang Raya, betul ya? Ya. Ketua GMNI Malang Raya. Betul, dan satu lagi Mas Mirdan Idham, Ketua HMI Cabang Malang. Betul? Ya, Mas. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh setelah hadir di forum ini. Jadi ini sifatnya kita diskusi, Mas. Kita diskusi, kita pengen tahu sih sebenarnya bagaimana generasi muda, anak-anak teman-teman muda, aktivis ini melihat peta perpolitikan, khususnya kita ngomong di Kota Malang, Mas. Jadi pagi tadi ini sudah mulai ada pendaftaran calon kepala daerah. Nah, saya pengen tanya itu adalah bagaimana sih sebenarnya peran khususnya organisasi ekstra ya, yang Anda membawai banyak mahasiswa, ribuan mahasiswa di bawah. Peran dalam konteks perpolitikan di daerah itu seperti apa? Dari GMNI, apa yang dilakukan dan bagaimana sih tingkat tingkat kepedulian lah mahasiswa terhadap perpolitikan di daerah? Mas Rolis, saya manggilnya Mas Rolis sama Mas Sembiring ya? Mas Rolis Rolis aja ya. Oke, gimana Mas Rolis? Ya. Kami dari GMNI sendiri memandang bahwasannya pilkada ini bukan sekadar pergantian kepala daerah saja, Pak. Oke. Artinya dalam rangkaian pilkada ini kan ada proses persiapan persyaratan, kemudian ada pendaftaran, kemudian pelaksanaan kampanye, kemudian ada pemilihan, sehingga akhirnya setelah pemilihan ada penetapan calon terpilih. Nah, kami memandang bahwasannya pilkada ini kan penting. Penting dalam arti apa? Indonesia akan menghadapi tantangan global yang besar, baik itu dalam dinamika kependudukan, politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk GMNI sendiri, kita melihatnya bahwasannya pilkada ini jangan dianggap main-main. Ya kan, selama ini sudah banyak dinamika yang terjadi terhadap kepemiluan di Indonesia, begitu kan. Nah, sebagai organisasi kader, kita sangat aktif untuk melaksanakan kajian-kajian dan diskusi terkait pilkada ini sendiri. Baik mulai dari keputusan MK terkait yang kemarin ramai itu ya. Itu kan. Nah, kita mengkaji itu benar-benar. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan dari GMNI akan turun aksi ketika merasa ini sudah tidak pada koridornya kembali. Nah, dalam arti Pak, menurut kami pilkada ini memang secara skup lebih kecil daripada pemilu. Tapi dia tetap berdampak kepada kehidupan masyarakat pada jangka panjangnya. Begitu. Sehingga untuk pengawalan terkait pilkada ini perlu kita laksanakan secara seksama, sehingga kepala daerah yang nantinya terpilih komitmen. Selama ini kan banyak kan janji-janji pilkada yang tidak terrealisasi. Nah, kami dari GMNI sudah memandang bahwasanya bagaimana kalau kedepannya ini janji-janji pilkada para calon-calon ini kita list, kemudian kita akan pertanyakan setiap tahun terkait janji-janjinya tersebut. Ya ditagih. Karena masanya mereka jualan janji sementara tidak menepati. Apakah rakyat ini hanya dijadikan sebatas supaya kamu milih aku? Kan tidak bisa seperti itu. Nah, kami mandangnya seperti itu. Selama ini ada nggak calon kepala daerah siapapun lah yang melakukan semacam kontrak politik dengan organisasi ekstra, misalnya dengan GMNI atau dengan HMI, pernah dilakukan atau seperti apa? Kalau dari kami GMNI sendiri, GMNI sifatnya independen, Pak. Artinya kita tidak berafiliasi dengan partai politik. Artinya semua calon, semua calon. Ya. Enggak ya? Enggak pernah, Pak. Karena kita tetap independen, itu sudah tertuang dalam HDART, tertuang sebagai kan kita mahasiswa nasionalis. Kita juga berpikir bahwasannya kita jadi mitra kritis sebagai pemerintah. Nah, kita bermitra kritis dengan pemerintah. Artinya ketika ada calon yang mau maju, silahkan maju. Tapi GMNI
tetap pada independensinya, tidak mendukung calon manapun Oke. sebagai lembaga. GMNI untuk melakukan pengawalan tadi kan disebut ini pilkada meskipun skupnya kecil tapi tidak boleh dibuat main-main. Karena ini dampaknya sangat luar biasa ini kalau ada yang bermain-main. Pengawalan yang dilakukan oleh GMNI itu apa ya kira-kira? Dalam bentuk apa kira-kira? Terkait yang pertama Pak, kita tentunya aktif melihat bagaimana perkembangan di media. Oke. Kita lihat perkembangan di media, kita juga ya kan berkontakan dengan KPU dan Bawaslu terkait kan bahwasanya Gerakan Mahasiswa Nasional di sini termasuk salah satu organisasi pengawas pemilu. Begitu, salah satu yang bisa mengawasi pemilu. Jadi kita mengawasinya sebagai lembaga, kita melihat isu yang berkembang seperti apa, kemudian kita melaksanakan apakah nanti advokasi dalam bentuk seperti apa, itu tetap kita rancangkan bersama. Tapi memang sejauh ini, sejauh pada misalnya masih tahap pendaftaran begitu ya Pak. Kita mengkaji mulai dari, kita masih pada tahap kajian. Kemudian beberapa waktu lalu terkait putusan MK yang kemudian akan dianulir oleh DPR yang ternyata sudah dibatalkan ya, per hari ini sudah dibatalkan informasinya. Kita juga turun aksi yang kemarin di Balai Kota. Jadi itu bentuk pengawalan dilaksanakan kawan-kawan GMNI Malang Raya. Ya. Dari HMI apa sebenarnya peran yang akan dilakukan HMI terhadap dinamika pilkada yang tahapannya sudah berjalan ini. Ini sudah berjalan, tidak bisa diundur lagi nih. Gimana? Apa yang dilakukan? Yang pertama, kalau di HMI sendiri itu Pak, kalau secara organisatoris itu ada bidang demokrasi politik. Ya. Nah, bidang demokrasi politik ini tugasnya mencoba melakukan pengawasan terhadap aktivitas politik dan demokrasi khususnya di Malang Raya. Karena kalau HMI cabang Malang itu nomenklatur wilayah kerjanya ada 3. Ada Batu, Kota, kemudian Kabupaten. Oh, itu di bawah HMI ya, Malang ya, cabang Malang ya. Oke. Aktivitas itu tidak luput dari perhatian teman-teman HMI. Nah, teman-teman HMI melalui bidang demokrasi politik itu biasanya melakukan pengawasan secara kelembagaan dalam aktivitas politik, baik itu pemilihan wali kota sampai pada urusan pemilihan bupati dan lain-lain. Nah, tentunya secara organisatoris itu yang dilakukan. Jadi kita di HMI Cabang Malang, selain pressure yang kita lakukan itu secara personal kader, secara kelembagaan juga kita punya lembaga untuk mengawasi itu secara konstitusional. Secara teknis bagaimana sistem pengawasan? Bentuk tim pengawas independen atau melekat di seperti apa sih? Ya, jadi karena HMI lagi-lagi HMI juga organisasi independen Pak. Jadi pengawasan yang dilakukan, teman-teman akan membentuk tim pengawasan yang sifatnya langsung dari teman-teman HMI cabang. Nah, kalau misalkan ada instruksi dari pengurus besar, maka melalui surat itu kita buat pengawasan. Kalau misalkan tidak ada, maka cabang sendiri yang melakukan pembentukan tim untuk memberikan surat mandat dan teman-teman melakukan pengawasan. Ya, ada nggak kontrak politik dengan salah satu calon atau semua calon, misalnya komitmen nanti harus melakukan ini yang tadi mau ditagih itu, ada nggak kebijakan kayak gitu di HMI? Kalau kontrak politik tidak ada ya Pak. Kalau urusan, karena kalau sudah berbau politik memang sangat riskan dan organisasi seperti HMI memang tidak diperbolehkan dalam tanda kutip, tidak diperbolehkan ikut andil dalam aktivitas politik dalam secara praktis ya. Dan lain sebagainya itu tidak. Ya, ini siapapun yang jadi itu kan terserah masyarakat ya. Kalau GMNI pengennya kayak apa? Maksudnya begini, wali kota khususnya yang di Malang ini apa sih sebenarnya yang fokus yang ingin diinginkan oleh GMNI itu benahi apa? Paham maksudnya ya? Paham. Ya, apa? Nah, kita melihat ya Pak, bagaimana situasi Kota Malang hari ini. Kota Malang ini dalam satu kota itu kurang lebih ada 3 perguruan tinggi negeri. Itu masih perguruan tinggi negeri. Belum perguruan tinggi swasta yang kalau kita lihat per tahunnya itu mungkin saya rasa di atas 20.000 mahasiswa yang masuk Kota Malang. Itu masih mahasiswa baru. Nah, Malang menghadapi beberapa persoalan mulai dari infrastruktur, di mana kita bisa lihat ya belakangan Malang Kota sering banjir beberapa waktu yang lalu, sering viral juga. Infrastruktur. Kemudian terkait infrastruktur, ini kan berdampak banyak.
kemacetan di mana-mana, aksesibilitas dan lain sebagainya. Dan pun menurut saya di tengah situasi Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, pemerintah Kota Malang ini penting untuk menyiapkan rancangan bagaimana kemudian bonus demografi ini bisa kita berdayakan. Artinya banyak angkatan kerja, angkatan muda yang punya kreativitas, yang punya semangat kerja dan segala macam pendidikannya. Ini kan bisa kita jadikan, kita berdayakan untuk Kota Malang ke depannya. Apakah jadi menurut saya pemerintah Kota Malang terpenting untuk membangun lapangan kerja yang luas untuk di Kota Malang itu sendiri, karena Indonesia sedang menghadapi bonus demografi yang nanti puncaknya itu pada tahun 2045. Berarti buka peluang-peluang kerja lah. Betul Pak, kita perlu buka oke. peluang kerja. Nah, di samping itu kan ada persoalan infrastruktur yang saya sampaikan tadi, yang tentunya harus masih tetap berwawasan lingkungan. Dari sisi pendidikan apa kira-kira? Dari sisi pendidikan, apa yang perlu dibenahi lagi? Dari sisi pendidikan menurut saya kalau di Kota Malang, akses pendidikan itu cukup mudah sebenarnya untuk diraih. Kita harus akui itu. Akses pendidikan untuk mudah untuk diraih, ya perguruan tinggi di Malang juga sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang di luar Kota Malang, warga luar Kota Malang. Nah, yang penting untuk kita benahi dalam pendidikan, khususnya di Kota Malang hari ini adalah serapan tenaga kerja pasca dia lulus. Iya. Serapan tenaga kerjanya, menurut saya itu penting. Karena lagi-lagi ketika kita berbicara kuliah, kita berbicara setelah lu kuliah mau ngapain? Tentunya orang akan mencapai pada tahap bekerja. Ketika mau bekerja di mana? Ini yang harus difasilitasi. Ini yang harus difasilitasi. Oke. Dan kan saya yakin pemerintah Kota Malang ini memiliki keterbatasan dalam, tidak mungkin 20.000 mahasiswa langsung dalam 1 tahun, tidak mungkin gitu kan. Tapi mari kita realistis untuk memandang bahwasanya Pemkot ini harus punya satu program, minimal sudah ada rancangan renstranya lah ketika nanti terpilih. Ya, oke. Mas Mirdan, ini kan terkait dengan pilkada ya. Nah, tentu namanya politik itu kadang banyak intrik biasanya. Ada gugat menggugat dan sebagainya. Itu HMI sudah ada program nggak atau apa ya yang kiranya nanti ikut membantu di bidang ini, advokasi misalnya, entah itu advokasi di bidang hukum untuk Bawaslu atau tadi perannya untuk membantu ini lancar gitu lah, tanpa memihak siapapun. Apa yang dilakukan dalam kajian hukumnya itu? Jadi kalau lagi-lagi saya coba ingin berbicara dengan persepsi organisatoris. Ya. Memang secara kelembagaan itu di HMI juga punya badan khusus, Pak. Nah, badan khusus itu kita sebut LPP. Itu ada beberapa. Apa ada LPP itu? Lembaga pengembangan profesi. Salah satu lembaga pengembangan profesi itu ada lembaga hukum himpunan mahasiswa Islam. Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang lain. Nah, LBH HMI ini itu aktivitas secara kelembagaannya itu membantu persoalan-persoalan atau problem-problem hukum. Nah, sehingga ketika kayak misalkan yang disampaikan tadi ada istilah gugat menggugat dan lain sebagainya, memang teman-teman HMI dalam tanda kutip hal-hal seperti itu akan menjadi perhatian. Akan menjadi perhatian dan akan menjadi kajian khusus di dalam internal organisasi itu sendiri. Terlepas daripada nanti mekanismenya seperti apa, yang pasti ketika ada peristiwa yang demikian, maka HMI juga kembali komitmen awal tadi akan terus mengawal dan melakukan pengawasan dalam hal itu. Ya. Kemudian ini, jadi selama ini yang dirasakan oleh organisasi ekstra, keberadaan pemerintah daerah terhadap organisasi ekstra itu seperti apa ya? Peran pemerintah daerah itu atau perhatian lah. HMI merasakan seperti apa? Kalau saya mau bicara agak normatif, Pak. Memang beberapa kegiatan teman-teman HMI ketika itu berkaitan dengan pemerintah daerah itu bisa saya katakan disambut baik. Dalam artian ketika kita meminta pemerintah daerah untuk ngisi kajian misalkan. Karena di HMI juga ada beberapa program kerja yang memang bersentuhan langsung dalam artian kolaborasi. Jadi HMI tidak hanya kemudian hadir sebagai balancing, tetapi dalam kapasitas tertentu juga menjadi membentuk bagaimana kemudian Pemda atau pemerintah
dengan organisasi ekstra itu bisa saling kolaborasi. Ketika kepentingan organisatoris itu sejalan dengan kepentingan pemerintah, maka kita akan support. Tetapi ketika kepentingan pemerintah dirasa teman-teman HMI merugikan masyarakat dalam tanda kutip, maka HMI juga akan melakukan advokasi, melakukan demonstrasi dalam bentuk entah itu aksi ataupun melalui media sosial dan lain sebagainya. Sehingga kalau dalam perspektif yang normatif, saya merasa pemerintah Kota Malang cukup membantu dalam hal. KM ini gimana merasakan kehadiran pemerintah daerah khususnya di Kota Malang selama ini? KM ini merasa sudah cukup terfasilitasi, terwadai, terperhatikan atau enggak? Ya, kalau mungkin yang dikatakan tadi kan kawan-kawan HMI menyampaikan ini ada perspektif organisatoris, Pak. Jadi kalau secara organisasi bahwasanya pergerakan kami di GMNI saat ini belum bersentuhan dengan pemerintah kota, dalam arti ada satu visi yang sama, ada satu gerakan yang kita bangun bersama, kita belum bersentuhan dalam hal itu. Cuman GMNI mengatakan bahwasanya ketika pemerintah kota ini memiliki suatu keinginan untuk membenahi Kota Malang katakan, maka GMNI tentu akan bersupport. Tapi ketika GMNI sudah melihat bahwasanya pembangunan Kota Malang atau agenda-agenda dari pemerintah kota ini sudah melenceng dari jalannya, maka kita akan turun ke jalan, apakah itu aksi massa atau melakukan kegiatan lain. Dan menurut saya ketika dikatakan sebuah perhatian, menurut saya Pak, dengan adanya musrembang yang diadakan dan bisa menampung aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa juga, ini cukuplah untuk menampung aspirasi. Tapi apakah itu jadi bentuk perhatian? Menurut saya itu bukan bentuk perhatian, Pak. Karena menurut saya menjadi bentuk perhatian adalah bagaimana kemudian pemerintah Kota Malang memiliki agenda jangka panjang untuk membenahi Kota Malang dengan memberdayakan kawan-kawan dari gerakan mahasiswa yang ada di ekstra kampus begitu. Jadi secara umum ya masih normatif lah. Masih normatif, Pak. Ini organisasi ekstra itu kan ujung-ujungnya menurut saya itu kan juga mencetak kader ya, untuk mencetak kader yang nanti itu juga menjadi pemimpin ya. Ini seberapa intens ya HMI untuk menyiapkan itu ya. Kan siapa tahu nanti dari kader HMI yang sekarang itu menjadi gubernur, menjadi wali kota, kita tahu kan ya. Seberapa? Karena pilkada ini kan juga bagian dari kajian tadi disebut ya. Ini kan dalam upaya pendidikan politik juga. HMI gimana untuk mencetak kader untuk seperti menjadi tokoh-tokoh di negeri ini? Kalau di HMI sendiri memang agenda wajib. Jadi agenda wajib setiap komisariat yang ada di bawah naungan HMI Cabang Malang itu setiap tahun wajib melakukan basic training atau latihan kader 1. Dan itu di dalam latihan itu banyak pembelajaran tentang teori-teori kepemimpinan, teori-teori politik dan lain sebagainya, dan ilmu-ilmu basic di HMI. Dan itu terus dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap tahunnya. Sehingga kalau ditanya tentang bagaimana kesiapan teman-teman untuk melakukan proses kaderisasi, maka teman-teman HMI sampai hari ini saya bisa katakan masih sangat masif. Nah, data terakhir kemarin itu di Malang, cabang Malang sendiri itu ada sekitar 24.000 kader yang aktif, terhitung aktif. 24.000 kader. 24.000 kader yang terhitung aktif di dalam database anggota. Dan tentunya semua itu juga akan menjadi perhatian khusus dari teman-teman cabang untuk mempersiapkan bagaimana ke depannya. Sehingga di cabang juga ada bidang pendidikan dan kebudayaan yang nantinya juga coba akan memfasilitasi teman-teman kader yang punya keinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian khusus teman-teman HMI Cabang Malang itu sendiri. Ketika saya masih mahasiswa dulu dan sampai sekarang sih sebenarnya itu kan salah satu kader yang paling loyal kepada organisasinya menurut saya ya, itu menurut saya GMNI ya. Itu gimana GMNI? Menurut saya, mohon maaf loh ini. Kadung loyalnya itu gimana sih caranya membangun loyalitas itu GMNI gimana? Boleh tahu nggak itu? Untuk loyalnya luar biasa. Ya, Pak. Loyalitas itu kan dibangun dari skup terkecil, Pak. Dalam arti GMNI ini kan organisasi gerakan yang menjadikan kader sebagai subjek gerakannya. Kader sebagai subjek gerakan ya.
Oke. Fokus gerakannya itu pada kader itu. Hmm. Jadi sama seperti kawan-kawan HMI yang melakukan latihan kaderisasi, GMNI juga melaksanakan mulai dari pekan penerimaan anggota baru, kemudian mereka wajib melaksanakan ikut dalam kajian-kajian komisariat, kemudian setelah itu adanya kaderisasi tingkat dasar. Jadi ada tahapan di situ. Nah, kemudian GMNI ini pada dasarnya lebih berfokus pada advokasi masyarakat, Pak. Seperti beberapa komisariat kita melaksanakan advokasi di Sendang Biru. Oke. Nah, kemudian ada kawan-kawan komisariat kita yang aktif dalam advokasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Enggak, maksud saya gini, jadi sampai kader itu benar-benar loyal begitu, mungkin ada apa di sana, atau karena ideologinya atau persamaan atau sosok tokohnya atau apa? Kalau menurut saya itu kembali lagi, Pak, seperti saya katakan, ideologi itu kan mempengaruhi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Nah, GMN ini kan merupakan suatu poros nasionalis, kita sebutnya poros nasionalis. Kita mengedepankan asas-asas marhainisme dalam menjalani kegiatan kita. Nah, dan pun kita di GMN itu dididik untuk melaksanakan sikap setia kawan. Dalam ikrar prasetia Korps Pejuang Pemikir Perjuangannya GMNI, di situ ada kata-kata senantiasa bertindak setia kawan kepada sesama kawan seperjuangan. Jadi mungkin jenengan melihatnya bahwa kok loyal sekali kawan-kawan GMNI ini. Karena kita berbasis pada perjuangannya tadi, Pak. Oke. Yang mau diperjuangkan ini apa? Gitu. Karena ada kesamaan ideologi, kesamaan nilai, dan kesamaan visi yang diperkuat juga dengan mulai dari pekan penerimaan anggota baru, kaderisasi tingkat dasar, menengah, dan pelopor, sehingga militansi kader itu bisa terbentuk. Jadi militansi kader di GMNI itu bukan sekadar kita, ayo kamu gabung GMNI, kamu harus militan, enggak. Tapi kita membentuk gimana caranya kader-kader ini memiliki sense of belonging melalui kegiatannya, pemahaman ideologinya. Iya. Ya itu tadi ya, apa spirit marhainisme itu ya yang membuat militan. Maksud saya tadi itu militan sekali di era saya dulu ya, di era saya masih menjadi mahasiswa. Ya, ini kembali ke soal politik daerah ya. Jadi ini kan di beberapa media itu sudah mulai ada black campaign yang itu menjatuhkan salah satu calon. Misalnya dalam kasus ada salah satu mantan terpidana Tipikor yang nyalon, tidak saya sebutkan namanya, dan ini secara hukum yang saya tahu sudah selesai semua kan, sudah tahapan-tahapan sudah selesai, tetapi sudah mulai ada serang menyerang dari tidak tahu dari siapa. Aktivis-aktivis mahasiswa menanggapi ini seperti apa? GMNI dari Mas Mirdan. Ya, gimana Mas Mirdan? Harusnya bagaimana Mas? Ini black campaign ini kan nanti efeknya juga cukup bahaya Mas. Kira-kira. Kita semua juga apa istilahnya? Memang tidak bersepakat akan adanya black campaign. Nah, cuman dalam hal-hal tertentu, bagi saya ketika itu sejalan dengan aturan-aturan pilkada, bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan. Bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan. Terlepas daripada bagaimana nanti ketika sudah menjabat misalkan, nah, itu baru akan kita tagih, akan kita pressure. Tapi senyampang itu masih tidak menyalahi aturan-aturan hukum. Bagi saya semua orang berhak akan itu. Itu kalau Oke. Mas Rolis, tanggapan soal mulai muncul black campaign, kampanye hitam, bagaimana pendapatnya? Kampanye hitam ini sebenarnya bukan hal baru ya Pak dalam dinamika perpolitikan kita. Tapi saya sepakat yang disampaikan Ketua Mirdan tadi, bahwasanya ini ketika masih sesuai pada koridor-koridor hukum yang berlaku, silakan saja. Oke. Tapi menurut saya penting untuk kita melaksanakan pencerdasan kepada lingkungan kita, katakan bahwasanya yang perlu dikedepankan ini bukan sekadar black campaign-nya saja, tapi bagaimana visi misi kedua calon dan rencana mereka untuk Kota Malang khususnya. Nah, terkait black campaign itu pun kita tidak bisa membendung orang untuk melakukan black campaign karena semudah menekan dengan mudah kan dengan sangat mudah gitu. Tapi kita perlu memberi batasan, khususnya kita sebagai mahasiswa, bahwasanya black campaign ini kan banyak jenisnya.
apakah ini sudah mengarah kepada hoax atau tidak, kan begitu. Tapi ketika apa yang disampaikan itu ternyata sesuai pada kenyataannya si X melakukan tindak pidana A, apa bisa kita tutup-tutupi? Tentu tidak. Itu kan bagian dari keterbukaan informasi juga, menurut saya begitu, Pak. Jadi penting untuk kita nilai batas-batas ini seperti apa terlebih dahulu. Dan menurut saya batas hukumnya sudah cukup jelas untuk disampaikan. Oke, artinya ya, tapi tetap kita berusaha untuk inilah ya, menurut saya kalau bisa dihindari black campaign, dihindarilah, karena efeknya ke masyarakat bisa bertikai, berkonflik gara-gara itu kan, menurut saya. Ya, saya kira itu Mas. Jadi kita terima kasih loh setelah masukan-masukannya, dan ini saya kira mencerdaskan semua, terutama di teman-teman mahasiswa lah, teman-teman mahasiswa, sehingga sikap mahasiswa dari HMI, dari GMNI jelas tadi sudah disampaikan. Dan tentu kita berharap pilkada di Kota Malang khususnya dan Malang Raya pada umumnya lancar, Mas. Jadi apapun yang terjadi di Malang itu akan menjadi isu nasional biasanya, karena mahasiswanya sangat banyak. Mungkin saya ralat tidak 20.000 Mas, jadi yang masuk 70-80.000 yang masuk. 70-80.000. Iya, yang masuk yang baru ya, itu yang baru. Bahkan mungkin lebih dari itu ya. Brawijaya aja berapa itu yang masuk baru itu ya. Jadi itu saya tentu berharap sahabat APM Insight kita sudah dialog dengan aktivis dan ketua KHMI dan ketua GMNI. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentu harapan kita adalah pilkada semua lancar, tidak ada persoalan serius yang itu justru akan merugikan masyarakat secara luas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.